ketika ada warga yang mengalami kesulitan layanan kesehatan gimana? Sebetulnya tadi kita baru mencapai 96% gitu ya, masih ada selisih 4% lagi dari 30.000 ya. Itu akan terus kita kejar, tapi memang tadi sudah disampaikan kalau kita adalah kabupaten pertama di Jawa Barat yang mendapatkan predikat UHC, tentu ada keistimewaan. Contohnya tadi ketika orang mendaftar jaminan kesehatan melalui BPJS tidak usah menunggu 14 hari. Jadi dalam 1 hari itu langsung aktif gitu ya. Itulah kelebihan daripada UHC yang selanjutnya jelas bahwa 96% ini adalah jumlah yang sangat besar. Tentu kita lakukan pengawasan dan komitmen daripada rumah sakit dan tempat pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan BPJS. Tadi sudah ditekankan oleh Pak Direktur, terima kasih Pak. Nah, kita tinggal mengawasi dan kita akan buat pos pengaduan. Yang pertama dari lakukan pos terpadu itu ada di Rumah Sakit Bayu Asih untuk mempermudah masyarakat Kabupaten Serang mendapatkan informasi. Untuk antisipasi migrasi dari Mandiri ke PBI. Ya, sebetulnya dalam regulasi BPJS juga itu tidak semudah membalikan tangan, gitu ya, tidak bisa karena yang pertama kita perlu mengedukasi tadi PR kita dan sosialisasikan bahwa kalau misalkan ada pergantian seperti itu kan kita melihat kuota PBI-nya dulu. PBI mana nih? PBI APBD 2, PBI provinsi atau PBI pusat. Ya tentu nanti harus mengikuti sistem yang berlaku atau aturan yang berlaku. Kalau ada rumah sakit yang masih menolak pasien gimana? Tadi Bapak sudah ditegaskan. Bu, untuk mencapai 100% kita targetkan kapan, Bu? Ini hari ini sudah bahagia dengan UHC saja. Tapi tentu itu PR karena di 2024 nasional kan tentu harus mencapai 100%. Kita akan terus kalau misalkan kemampuan anggaran kitanya terus, dan saya sudah berkomitmen Pak Sekda nanti bisa dilihat bahwa anggaran kita setiap tahunnya meningkat. Bahkan 2020 dan 2021 anggaran untuk PBI ini itu lebih tinggi daripada infrastruktur jalan tentu saja. Jadi PBI kita itu dari APBD 2 tidak ada pengurangan ketika adanya pandemi Covid atau refocusing gitu kan. Kita menggeser anggaran dari kegiatan yang lain. Inilah komitmen kita kepada masyarakat Kabupaten boleh ada penolakan dari rumah sakit ya. Kalau ada penolakan dari rumah sakit terhadap peserta BPJS Kesehatan, terutama kalau di rumah sakit tentu yang harus pakai sistem rujukan ya. Kalau dia sudah ada bawa surat rujukan dari SKTP ke rumah sakit, tentu rumah sakit tidak boleh melakukan penolakan sepanjang ada tempatnya. Nah, kalau terjadi penolakan seperti itu, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Bupati, adukan ke pos pengaduan yang nanti barangkali akan dilakukan bersama-sama, bisa diadukan melalui channel-channel pengaduan yang ada di BPJS, termasuk petugas PPIP yang ada di rumah sakit BPJS 1. Kita di rumah sakit itu ada BPJS 1, sinergi antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan. Kalau ada seperti itu tentu kita akan tegur rumah sakit. Pak, terkait implementasi untuk yang 1 hari itu apa bisa langsung dilakukan hari ini juga setelah deklarasi? Ya, langsung. Ini kan sudah per 1 April kan? Ya kan? Betul. Sudah per 1 April. Jadi kalau ada penduduk yang sakit, yang belum menjadi peserta, kemudian akan didaftar menjadi peserta, kemudian nanti didaftarkan melalui PBI Pemda, sudah langsung aktif. Termasuk yang melahirkan ya? Termasuk yang melahirkan ya. Itu bisa. Tapi tidak berlaku bagi yang sudah yang nunggak dan yang Aceh sudah masuk pada sistem Pak, itu tidak. Ya. Maksudnya pindah Pak, pindah gitu kan. Pindah. Kalau yang nanti sudah UHC Bu, nanti ada kebijakan ya. Yang tunggakannya tetap dicatat, tetapi sudah bisa aktif. Tunggakan tetap dicatat itu sebagai tunggakan karena tidak ada penghapusan piutang iuran tidak ada oleh negara. Tetapi peserta itu sudah bisa aktif menjadi peserta, meskipun belum dibayar tetap dicatat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.